semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat pempek adaan yang gurih, teksturnya super lembut dan gak kempes. Ini bisa kalian jadikan cemilan untuk keluarga di rumah, atau juga untuk dijadikan ide jualan untuk menambah penghasilan kalian selama di rumah aja. Penasaran cara membuatnya seperti apa? Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis. Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, kita siapkan dulu satu batang daun bawang, dan ini daun bawangnya kita iris dulu tipis-tipis. Untuk mengirisnya ini aku gunakan diamond knife set dari stand cookware. Pisau ini satu set dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, satu gunting dan juga satu alat untuk mengasahnya. Langkah berikutnya, siapkan 500 gram daging ikan tenggiri, atau daging ikan tenggiri ini boleh kalian ganti dengan ikan lain yang biasa dipakai untuk membuat pempek. Biasanya sih tukang ikan tahu ya di pasar ikan apa aja yang biasa dipakai untuk membuat pempek. Nah, ini ikan tenggirinya langsung aja kita masukkan ke dalam gelas chopper. Kemudian tambahkan dengan 5 siung bawang putih dan 250 ml air es beserta es batunya. Nah, ini langsung aja air es dan es batunya kita masukkan semua ke dalam gelas chopper. Setelah itu kita tutup dan pasang mesin chopper di atasnya. Kemudian kita haluskan. Dan seperti biasa untuk menghaluskannya, ini aku gunakan chopper andalan aku dari Mitochiba seri CH200 yang aku fungsikan sebagai blender. Chopper Mitochiba seri CH200 ini kapasitas gelas besarnya lebih besar, yaitu 2 liter. Dilengkapi dengan 3 mata pisau ataupun triple blade. Selain itu, mesin dari chopper Mitochiba ini sudah dilengkapi dengan termostat sebagai overhead protecting. Jadi kalau mesinnya terlalu panas, dia akan mati secara otomatis. Dengan begitu mesinnya akan lebih awet. Oke, kalau kira-kira ikannya udah halus, kemudian kita matikan dulu choppernya dan kita bersihkan dulu bagian pinggirannya pakai spatula. Setelah itu tambahkan 1 butir telur, 1 sendok makan garam, 1 saset kaldu bubuk, boleh pakai merek apa aja, 1 saset saus tiram, dan 1 saset santan instan yang kemasan 65 ml. Setelah itu kita tutup lagi dan pasang mesin chopper di atasnya. Lalu kita aduk dengan menggunakan chopper Mitochiba sampai tercampur rata. Nah, buat kalian yang gak punya chopper, bisa mengaduknya pakai blender atau juga boleh sekedar diaduk dengan menggunakan tangan. Cuma kalau diaduk pakai tangan itu rawan gagal ya, kalau misalkan orangnya itu gak biasa bikin pempek. Karena kalau salah mengadoni ataupun salah menguleninya, nanti hasil pempeknya bisa keras. Tapi kalau kalian pakai chopper dari Mitochiba ini, dijamin gak bakalan gagal selama kalian masih mengikuti step-step yang aku berikan. Pokoknya kalau udah pakai chopper Mitochiba, gak butuh food processor yang lain. Oke, untuk tekstur adonan ikan tenggiri, setelah ditambahkan garam, dia akan berubah mengental ataupun menggumpal dengan sendirinya. Dan kalau udah menggumpal kayak gini, gak usah terlalu lama di chopper ya, langsung aja kita matikan mesin choppernya. Dan seperti ini hasilnya, udah jadi lembut banget. Nah, kalau udah kayak gini, langsung kita tambahkan daun bawang yang udah diiris-iris tadi. Jadi kita menambahkan daun bawangnya di step paling terakhir ya. Setelah itu tambahkan dengan 250 gram tepung tapioka. Ingat ya, kita gunakan tepung tapioka atau tepung yang berbahan dasar dari singkong. Jangan gunakan tepung sagu, karena beda ya antara sagu dan tapioka. Kalau sagu itu terbuat dari pohon sagu, kalau tapioka terbuat dari singkong. Kalau kita sih kebanyakan sama aja ya bilangnya, mau sagu atau tapioka dibilangnya tetap sagu, atau ada juga yang manggilnya kanji, ada juga yang manggilnya aci. Padahal itu bahan dasarnya beda banget antara sagu dan tapioka.
Nah, kalau udah kayak gini, langsung aja kita aduk lagi pakai chopper Mitoshiba. Dan sesekali jangan lupa dibersihkan bagian pinggirannya untuk memastikan kalau semua bahannya benar-benar tercampur dengan sempurna. Setelah adonannya benar-benar tercampur dengan sempurna, kemudian langsung aja kita bersihkan adonan yang masih menempel di mata pisaunya. Langkah berikutnya, panaskan minyak goreng dengan menggunakan api sedang. Kalau minyaknya udah panas, langsung aja kita goreng adonan pempek adaan tadi. Nah, untuk cara menggorengnya, ini tinggal kita bulat-bulat aja seperti kita membuat bakso ya. Jangan lupa untuk sendoknya kita celupkan dulu ke dalam minyak goreng supaya gak lengket kayak yang pertama tadi. Nah, ini gampang banget ya caranya, tinggal kita bulat-bulat kayak gini. Sedangkan untuk mendapatkan hasil pempek adaan yang bulat dan gak kempes, ini perlu banget diperhatikan cara menggorengnya. Jadi pada saat menggoreng itu minyaknya itu harus udah panas, tapi jangan sampai terlalu panas dan jangan kurang panas. Jadi kalau minyaknya terlalu panas, bagian permukaan pempeknya udah matang duluan ataupun berwarna coklat, tapi bagian dalamnya belum matang. Sedangkan kalau kurang panas, pempeknya akan mengembang menjadi besar, tapi bagian luarnya itu masih putih. Nah, pada saat diangkat, dia akan kempes ataupun menciut lagi. Jadi ini perlu diperhatikan banget ya. Nah, ciri-ciri pempek yang udah mateng biasanya dia akan berputar dengan sendirinya dan bagian permukaannya berwarna kuning keemasan. Kalau udah kayak gini, jangan ditunggu lama-lama, langsung kita angkat dan tiriskan. Jangan ditunggu sampai mengembang ya, ingat, karena kalau mengembang pada saat diangkat nanti dia jadi kempes lagi. Untuk ngangkat gorengannya, ini aku pakai capitan makanan dari stand cookware, terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 250 derajat Celcius. Sedangkan untuk wajannya, ini aku pakai Wokpan Glow Pan series dari stand cookware. Satu set dapat 3 jenis peralatan masak, yaitu wokpan seperti ini, fry pan, dan juga panci kecil. Oke, bisa kalian lihat ya, ini merupakan contoh pempek adaan yang digoreng sampai mengembang seperti ini. Nah, kalau mengembang seperti ini biasanya nanti pada saat diangkat dia akan kempes lagi, dan nanti akan kita bandingkan ya untuk hasilnya. Ini dia hasilnya pempek adaan yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang dan praktis banget kan? Ini dijamin anti gagal. Dan satu resep yang aku bagikan ini jadi 50 butir pempek adaan. Oke, sekarang kita akan lihat hasil tekstur pempek adaan yang aku buat. Ini langsung aja kita potong dua dulu. Jadi kayak gini ya hasilnya. Ini super lembut banget dan juga kenyal ya teksturnya. Tuh lihat, kenyal banget kan? Ini cocok banget disajikan bareng cuko pempeknya. Untuk resep cuko pempek bisa kalian lihat di pojok kanan atas ini. Nah, cara makannya bisa dicocol kayak gini, tapi kalau dicocol kayak gini sih kurang greget ya. Aku lebih suka diguyur aja kayak gini, pempeknya udah dipotong-potong dulu. Terus disiram pakai cuko pempek, tambahin timun juga. Pokoknya ini rasanya dijamin mantep banget. Dan sekarang kita akan bandingkan dari hasil cara menggorengnya. Yang kiri ini digoreng sampai pempeknya mengembang, dan setelah dingin jadinya menciut, peot, dan juga ramijud kayak gini. Pokoknya ini gak bagus banget ya. Oke, lanjut untuk harga jualnya. Rata-rata satu butir pempek adaan ini dijual dengan harga Rp4.000 per butir. Wow, lumayan ya. Jarang banget pokoknya yang dijual dengan harga di bawah Rp4.000. Sedangkan untuk masa ketahanannya, pempek adaan yang udah digoreng bisa tahan 1 minggu disimpan di kulkas, dikemas rapat kedap udara ya, supaya aromanya nggak mengkontaminasi makanan yang lain. Sedangkan kalau mau dijadikan frozen food, bisa dibekukan di freezer. Selama masih beku sempurna, bisa tahan sampai dengan 1 bulan. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.